Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman kelas 1 SD Tatakia Sunan Tasikmalaya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama Ustadz Nanang di Sentra Akidah. Hari ini mungkin teman-teman adalah pertemuan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan ya, karena nanti mungkin di bulan Ramadan teman-teman akan ada kegiatan baru gitu. Kita belum tahu kan, belum diinformasikan apa kegiatannya untuk bulan Ramadan seperti itu. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Teman-teman, mukjizat itu adalah sesuatu atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Nah, seperti kita tahu kan Nabi Ibrahim mukjizatnya adalah tidak mempan dibakar api. Kemudian Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, nabi kita juga mempunyai mukjizat. Nah, di sini Ustaz akan berbicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu mungkin banyak ya, tapi mungkin di sini Ustaz akan menerangkan beberapa saja. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Karena apa? Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh alam yang kemurniannya itu dijamin sampai akhir zaman, teman-teman. Jadi Al-Quran itu akan selalu menjadi petunjuk untuk seluruh alam sampai nanti hari kiamat. Jadi akan abadi. Yaitu mukjizat paling besar. Yang kedua adalah air memancar dari sela-sela jemari. Jadi kala itu memang para sahabat sedang kekurangan air. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas bejana. Ya mungkin seperti walau alam ya, apakah baskom atau apa gitu. Pokoknya di atas bejana meletakkan tangannya, kemudian dari sela-sela jemarinya keluar air memancar. Kemudian para sahabat berwudu dari air tersebut. Ya, itu mukjizat Nabi Muhammad yang kedua. Mukjizat Nabi Muhammad yang ketiga adalah makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Nah, ini dikisahkan bersama sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Thalhah radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad seperti lemas, seperti kelaparan, seperti itu. Nah, Abu Thalhah radhiyallahu anhu berbicara kepada istrinya untuk berencana untuk mengundang Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalhah radhiyallahu anhu dan istrinya memasak, ternyata makanannya sedikit dan mengundang Nabi Muhammad untuk makan, ternyata Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat-sahabat yang lain, banyakkan. Nah, Abu Thalhah radhiyallahu anhu gelisah, takut makanannya tidak cukup. Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah mengetahui bahwa Abu Thalhah sedang ketakutan gitu, takut makanannya tidak cukup. Maka Nabi Muhammad sebelum makan mendoakan makanan tersebut sehingga semua sahabat yang datang ke rumahnya termasuk Nabi Muhammad SAW itu bisa makan tercukupi oleh makanan yang dihidangkan oleh Abu Thalhah. Padahal tadi makanannya sedikit, seperti itu ya. Baik, keempat, mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah segelas susu mengenyangkan banyak orang. Nah, ini kisahnya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahli hadis, yang hadisnya sering teman-teman hafal ya. Nah, segelas susu bisa mengenyangkan banyak orang. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW melihat Abu Hurairah sedang kehausan. Kemudian Nabi mengajak ke rumahnya, memberikan segelas susu. Tapi Nabi sama mengundang sahabat-sahabat yang lain gitu. Susu yang tadinya segelas, teman-teman, cukup untuk semua sahabat yang datang waktu itu. Semuanya tercukupi sampai kenyang. Sampai Nabi Muhammad SAW pun sama kenyang ya. Baik, mukjizat yang selanjutnya adalah doa minta hujan yang langsung dikabulkan ya. Waktu itu sedang musim kemarau, kemudian datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW
untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian langsung seketika Allah mengabulkan doanya dan langsung turun hujan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pemberitahuan hal gaib yang terbukti terjadi. Ya, banyak sekali hal yang belum terjadi, kemudian Nabi berbicara tentangnya. Kemudian di akhir waktu, kemudian hal tersebut terjadi. Contohnya ketika ditaklukkannya kerajaan Persia dan Romawi. Jadi Nabi Muhammad pernah berbicara kepada para sahabat bahwa nanti katanya akan kerajaan Persia dan Romawi yang kerajaan begitu besar di dunia itu akan ditaklukkan. Kemudian pada zaman siapa ya teman-teman mungkin lebih tahu, itu ternyata Romawi dan Persia ditaklukkan teman-teman ya. Kemudian itu ya mukjizat Nabi Muhammad yang tadi adalah pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Kemudian selanjutnya adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Jadi waktu itu orang-orang kafir meminta bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menyuruh para orang kafir untuk melihat bulan dan di sana bulan terbelah dengan izin Allah ya. Itu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengobati sakit mata. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu mengobati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang akan berperang. Ali matanya sakit. Kemudian Nabi mengobatinya dengan air liurnya dan dengan izin Allah mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung sembuh seketika. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mukjizat Nabi Muhammad adalah akan selalu ada yang tampil membela ajarannya, membela agama Islam. Tidak akan Allah membiarkan agama Islam ini seluruh manusia menghancurkannya, tidak akan selalu ada yang membelanya. Kemudian yang terakhir, air sedikit menjadi banyak. Waktu itu sedang dalam perjalanan, ceritanya sedang dalam perjalanan, kemudian Nabi bersama para sahabat bertemu dengan seorang perempuan. Para sahabat merasa kehausan, kemudian perempuan itu membawa tempat minum. Seluruh para sahabat minum dari tempat minum perempuan tersebut, padahal airnya tinggal sedikit. Tapi semua para sahabat minum merasa cukup dengan air yang sedikit tadi. Ya, baik teman-teman, itu saja beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, tugasnya adalah teman-teman menuliskan saja di buku tulis 6 saja. Ya, menuliskan 6 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tadi Ustaz sampaikan. Tidak perlu semuanya, hanya 6 saja. Di buku tulis, kemudian nanti difotokan, kemudian nanti disetorkan ya melalui aplikasi miastasikmalaya.com ya. Itu saja teman-teman pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.